Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di program kesayangan kita, di program bisnis Anda pastinya. Dan saya masih bersama dengan Mpok Ros nih, ya kan, pemilik dari Rizkyku Cake and Pastry. Wah, tadi kita udah bahas banyak banget nih Mpok ya, tentang produk dari Rizkyku Cake and Pastry ini kan ya Mpok ya, dari awal mula buatnya gitu sampai berdirinya itu ternyata udah lama, dari tahun 2012 ya kan, sampai saat ini masih terus berkembang, berinovasi. Itu yang paling penting ya Mpok. Iya, nah kayaknya rasanya kurang nih Mpok kalau aku cuman memperhatikan saja. Mangga. Kita harus icip-icip dulu nih kayaknya pemirsa, soalnya ini wanginya menggoda sekali pemirsa, beneran deh. Tadi pas masuk tuh ya, pas masuk ke lokasi itu aku nyium bau-bau pizza, bau-bau pisang bercampur menjadi satu tuh ya kan, rasanya kayak aduh enak banget gitu. Ada manis, ada gurih ya. Ada manis, ada gurih gitu kan. Jadi boleh nih, kok aku nyicipin nih. Silakan. Betul, wah Masya Allah. Ini kan karena gede ya pemirsa, daripada kita boros waktu, aku cobain dipotong-potong gitu pemirsa ya. ini kita cobain gigitan pertama, asik. First bite gitu kan, Mbok sekalian makan juga bareng nemenin aku? Iya. Boleh? Ya udah aku makan Ya, Mbak Indah aja. Oh gitu ya. Ini kita ceritanya food review gitu. Oke, ini gigitan pertama untuk kalian. Jia. Udah kayak food vlogger ya, Mbok ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba nih. Kulma enggak? Garing banget, enak. Gimana? Manisnya pas? Manis banget, enak banget. Padahal nih pemirsa, padahal belum ditelan ya. Ini nggak apa-apa, lanjut ya kan kalau food vlogger gitu ya. Padahal aku baru makan ujungnya doang pemirsa. Ujung nih, belum tengahnya nih, ujung. Tapi rasanya udah manis enak ya? banget, manis banget sampai ke lapisan-lapisannya. Alhamdulillah kalau cocok. Enak. Ini kalau yang pastry apa nih? Pastry bolen ya? Apa sih ya? Pastry pisang ya? Pastry pisang ini rasanya satu ini aja? Pisang ada dua model pastry pisang ini, ada dua varian. Ada yang rasa pisang, ada yang rasa durian. 3. Sama satu lagi rasa nangka. Duh gimana ya? Ini aja enak banget nih, masih berasa di lidah saya ya pemirsa ya. Ini enak banget, cocok banget buat oleh-oleh. Bener-bener nggak malu-maluin deh pokoknya. Enak banget, enak banget. Amin, ya Allah, Mpok Ros keren banget ya, yang tadinya nggak bisa bikin kue bisa bikin pastry seenak ini, ya ampun. Terbang dah Mbak Indah saya. Terbang ya. Tapi nggak, ini aku nggak lebay, nggak apa pemirsa, emang bener enak. Rasanya pengen lagi, tapi nanti kita nggak selesai ngobrolnya jadinya ya. Tar kita di belakang layar ya Mpok ya, kita icip-icip lagi gitu ya. Nah, kan ini Mpok Ros bener-bener kayaknya struggling ya, berusaha banget bisa bikin pastry sampai senikmat ini gitu kan ya. Nah, boleh dong Mpok ceritain ke kita suka dan dukanya gitu. Dari Mpok Ros memulai usaha, belajar bikin pastry-nya, pasti kan gak gampang ya Mpok ya. Iya, kan betul. apalagi yang tadinya nggak punya basic jadi bisa punya skill yang keren gini kan. Nah, itu gimana tuh Mpok perjalanannya? Kemauan, kalau kita ada kemauan pasti ada jalan ya. Semuanya. Tadinya itu kita, yang saya pernah bilang, awalnya kita bikinnya roti, itu pun udah roti jadi ya. Terus kita pasarin, alhamdulillah laku, laris. Alhamdulillah responnya juga positif banget dari konsumen. Dan terus kita inovasi terus, bikin apa lagi ya, masa cuma ini aja sih gitu. Akhirnya kita googling, kita lihat resep. Memang saya seneng lihat resep gitu. Apa nih, penasaran gitu. Pernah, kayaknya enak nih pastry ini. Pastry itu apa sih awalnya, saya pikir. Oh, pastry itu kayak cuma yang model kayak layar-layar gitu doang ya, tapi unik gitu. Iya, bentuknya betul. unik gitu. Di sini kan nggak ada, kebanyakan bolu. Akhirnya saya nyari resep, coba dari satu resep sampai berkali-kali gagal juga ya. Jadilah seperti ini. Dapat resepnya. Untuk suka dukanya, ada yang namanya usaha itu naik turun ya. Ya kita syukuri aja. Yang penting kita jangan patah semangat, tetap inovasi terus. Kita harus tahu
respon pasar itu seperti apa gitu. Ya udah itu aja. Yang penting semangat. Betul, Semangat, betul ada banget. usaha. Bener, yang penting semangat sama usaha, emang iya sih itu sih modalnya ya kan. Terus ada ikhtiar, ada tawakal pastinya kan Iya, ya. betul. Nah pastinya kan di setiap proses yang Empok Ros alami ya kan, selama membangun rizkiku, pasti adalah orang-orang di belakang yang mendukung nih, yang jadi support system ya kan ya. Siapa nih yang support sistemnya Empok Ros selama ini? Supportnya saya suami. Dia mentoring banget untuk saya. Pasti ya. Dia mentoring. Ini jadi sedih deh sayanya. Aduh. Sama saya juga jadi ke bawah suasana ini nggak apa-apa. Suami itu benar-benar mentoring buat saya. Kalau misalkan saya ngedown, Aduh. dia yang ini, ayo dong semangat gitu. Bisa, oh ya semangat. Masa gitu nggak bisa gitu. Iya. Kalau lagi ngedown sekali ya. Tapi kalau lagi coba aja terus gitu. Masa sih nggak bisa? Ya udah, mentoring paling utama saya itu suami. Masya Allah. Supportnya anak-anak. Lihat aja. Aduh, udah jadi ikutan terharu. Saya juga ini Vanessa, Masya Allah. Emang benar, support keluarga itu nomor satu Iya, ya, Bo. betul. Yang bangun apalagi teman seperjuangan sehidup semati. Iya, Ya betul, kan, betul. pasangan kita sendiri. Masya Allah bersyukur banget Empok Ros ya. Punya keluarga, punya pasangan hidup yang benar-benar support, ya kan. Apapun yang Empok Ros lakukan disupport, Support. bahkan kalau lagi ngedown dibangun gitu ya, Iya, dibangkitkan. dia sendiri yang ayo jangan patah semangat, yang penting yakin. Betul. Itu yang bikin Poros bisa sampai sejauh ini. sekarang. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Saya tidak berhenti untuk speechless ya, pemirsa. Insya Allah. Semoga mudah-mudahan nih saya yang masih jomblo gitu yang Poros ya bisa dapat pasangan seperti pasangan Poros nih yang bisa mendukung, mensupport ya kan, Po. Bisa menjadi inspirasi kita juga ke Iya, depannya betul. gitu. Dan apalagi anak-anak seneng ya punya ibu sebagai seorang wirausahawan gitu kan. Anak-anak bener-bener mendukung 100%. Betul. Ya, yang penting kita bisa ada pembagian waktu untuk anak-anak aja ya gitu. Ada waktunya kita untuk keluarga, ada waktunya kita untuk memang pegang usaha kita gitu, kontrol usaha. Ya, yang penting ada pembagian waktu gitu. Betul. Jangan fokus satu aja gitu. Kasihan kan anak-anak. Iya bener ya, keluarga tetap yang paling Tetap paling utama utama. ya Mpok ya. Dan alhamdulillah tadi juga udah ada karyawan juga yang bantu ya Mpok jadi ya. saya nggak megang 100% semua. Sendiri. Kayak gitu. Paling cuma kita minta tolong ini gitu pembagiannya. Terus untuk soal promosi kadang suami yang bantu gitu. Kalau kita lagi sibuk banget nih kerjaan di produksi, minta tolong dong, udah dia. Iya betul. Iya. Bener. Wah, Masya Allah ya. Tapi selama ibu menjalankan produk Rizkiku ini, ada nggak? Tadi kan Emporos bilang kalau Emporos pernah ngedown gitu kan Iya. ya. Terus dibangkitkan lagi oleh suami. Itu tuh hal apa tuh yang bikin Poros ngedown? Apa karena ada hujatan dari masyarakat misalnya? Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Pasti masyarakat mendukung gitu kan. Tapi apa yang bikin down? Yang bikin ngedown itu mungkin kita tuh kadang ya namanya kita tuh suka capek ya, capek kadang. Ya namanya perempuan mood kadang suka nggak moodan ya. Betul. Gitu. Ya, ayo dong gitu. Ya juga ya. Tahu-tahu ntar tiba-tiba masa sih kayak gini terus gitu kan. Sempat waktu itu kita waktu di tahun 2015, awal tahun 2015 atau 2014 itu kita sempat ngedown sekali karena kita belum ada produk yang nama pastry ya. Itu penjualan benar-benar yang namanya di bawah sekali gitu. Terus akhirnya support suami, bisa nggak kita cari model varian baru gitu. Tapi jangan mainnya di sini gitu. Akhirnya saya diajarin tuh, tadinya saya gaptek teh. Oh iya. Gaptek saya Gitu tuh nggak ya. bisa yang namanya bikin namanya nge-browsing, saya tuh gaptek banget. Akhirnya diajarin sama suami, ngumpul-ngumpul resep sendiri. Coba mau bikin ini coba aja gitu. Suami selalu ngedukung. Saya mau bikin apa suami selalu ngedukung. Mau itu gagal berapa kali, biarin aja. Benar.
tester pertama gitu ya suami ya. Kadang-kadang dia bosan, nih cobain. Cobain lagi Nih, cobain gitu ya. lagi, cobain lagi. Udah kenyang. Bener. Makanya tadi kan pas di awal Mpok bilang makmur ya kan ya. Benar. Makmur karena itu nyobain Iya. resep ya, Masya Allah. Dan jadilah nih pastry yang Iya. enak-enak ini. Bener, kalau lagi ngedon ya memang suami dan anak-anak yang support saya. Betul. Gitu. Benar-benar. Benar. Alhamdulillahnya kalau lagi ngedonnya itu ya lagi perasaan lagi capek atau mood lagi nggak enak gitu, itu aja sih paling. Kalau untuk penjualan alhamdulillah nggak ada ngedonnya. Sebenarnya cuma di tahun 2015 awal tadi itu gitu. Akhirnya dari situ kita belajar biar kita nggak terulang lagi yang seperti itu. Gimana caranya nih, harus kita inovasi terus itu. Iya, Benar. berinovasi terus akhirnya Bangkit Alhamdulillah lagi sekarang. ya, benar. Kan ini berarti Emporos udah bisa nih berhasil melawan rasa ngedownnya gitu ya kan. Udah tahu lah strateginya. Udah tahu ya. strateginya gitu. Nah, untuk kedepannya nih harapan Pok Ros untuk Rizkyku ini apa nih, Pok? Harapannya saya harapannya ingin buka cabang di mana-mana. Amin ya. Produksinya lebih dari sekarang, lebih banyak lagi. Insya Allah sih kita buka cabang nanti ada di perumahan GCC 2. Tapi mungkin masih dalam proses ya. Terus dimudahkan segala halnya. Amin. Gitu aja. Betul. Yang utama mah berkah ya. Iya, betul banget. Biar lebih banyak produksinya gitu, banyak yang suka. Amin. Oleh-oleh. Betul, pasti sih Mpok. Kalau misalnya nih pemirsa di rumah penasaran beli, pasti langsung jadi pelanggan tetap deh kayaknya. Amin. Bener, karena sekali nyoba aja udah enak gitu. Rasanya tuh terbayang-bayang terus gitu kan Mpok, ya kan. Nah, sebelum kita menutup nih Mpok perjumpaan kita pada kali ini, boleh nggak Indah minta semangat gitu ya, atau motivasi nih dari Emporos untuk pemirsa di rumah yang pengen mulai bisnisnya tapi masih ragu, atau mungkin udah punya bisnis tapi masih kurang semangat gitu. Nah, motivasi dari Pok Ros apa nih? Semangatnya saya buat motivasi untuk semuanya, jangan patah semangat, selalu berinovasi, tetap tawakal, ikhtiar, jangan lupa berdoa, jangan lupa sama orang tua ya. Betul. Terus intinya jangan pernah menyerah. penting Selalu berinovasi, mencoba dari satu resep ke resep yang lain, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk gagal. Udah itu. Betul, mantep banget. Itu yang paling terakhir tuh paling penting. Jangan pernah takut untuk gagal. Benar. Karena selagi kita masih hidup, masih sehat, ya kita harus coba terus ya, habisin jatah gagal itu ya Mbak ya, bener kan ya? Wah, benar. Kalau udah habis jatah gagalnya tinggal kesuksesan nanti yang lain. Bener, tinggal kesuksesan dan metik hasil pastinya ya kan. Apalagi kalau apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar ya Mbak ya. Betul. Betul, Masya Allah. Nah, itu dia pemirsa. Seneng banget hari ini dapat inspirasi nih dari Mpok Ros ya, yang berhasil membuat pastry di Kabupaten Bekasi, yang mungkin kalau kita ditanya makanan khas Bekasi atau Cikarang apa gitu, paling jawabnya kue-kue kering biasa gitu ya, yang biasa kita dengar. Iya, kue tenteng atau kue-kue yang di toples ya kan. Nah, ini Mpok Ros bisa mendobrak semua itu bahwa Bekasi, Cikarang dan sekitarnya gitulah ya, punya pastry unik sendiri nih, cake and pastry khas dari Cikarang. Iya. Apalagi yang namanya buah nangka itu kan adanya di sini ya, di Bekasi, lebih banyak di Bekasi. Nah, itu kalau lagi musim, karena kita berbentoran sama musim ya. Kalau buah itu sebenarnya nangka itu cocok banget buat di pastry, wanginya enak gitu ya. Aduh kalau bahas-bahas itu jadi makin pengen nambah lagi ya pemirsa ya. Tapi sayangnya pemirsa, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai nih pemirsa, dan motivasi dari Mpok Ros tadi menutup jumpa kita pada edisi Bisnis Anda kali ini. Terima kasih banyak Pok Ros sudah mau sharing-sharing ke kita semua, ke pemirsa bisnis Anda tentang usaha dan produknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya bagi pemirsa di rumah.
benar. Baik pemirsa, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan saya Indah Fitri bersama kru yang bertugas pamit undur diri ya pemirsa ya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan bisnis Anda. Bisa disaksikan di sosial media Badar TV ya kan, di YouTube-nya bisa, di Instagram bisa, di website bisa ya kan. Dan kalau pemirsa pengen tahu lebih lanjut tentang Rizkiku, bisa juga cek di sosial medianya ya. Di Instagramnya tadi ada @Rizkiku ya, atau di Facebooknya juga ada. Pokoknya Rizkiku sekarang semuanya Rizkiku ya, semua bisa diketahui lewat sosial media. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.